Kalau pemerintah mau bikin program ya tanggung jawab sendiri gitu. Jangan kemudian minta masyarakat untuk berdonasi. Karena kalau ceritanya seperti ini gitu ya, minta zakat ya, minta dana dari zakat, minta dana dari masyarakat, diajak untuk donasi, ya terus ngapain ada program makan siang gratis? Gak usah sekalian gitu. Sekalian aja pemerintah itu fungsinya hanya sebagai penghimbau gitu, bukan memberikan makannya gitu kan. Selamat malam semuanya. Setelah program makan siang gratis resmi dimulai sejak beberapa hari yang lalu, sekarang kemudian tiba-tiba muncul usulan agar program makan siang gratis ini dibiayai oleh dana zakat. Dan ini usulan ini gak main-main gitu, karena diusulkan oleh Ketua DPD RI. Karena katanya anggarannya ini gak cukup. Padahal kan katanya anggarannya ada, tenang gitu kan. Kan itu yang disampaikan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu. Ketika banyak orang mengkritisi dan ini nggak mungkin rasanya kemudian dibuat program makan siang gratis untuk semua anak-anak sekolah di Indonesia. Ketika banyak orang mempertanyakan, ketika banyak orang meragukan, pemerintah kan sebelumnya sudah sangat-sangat meyakinkan sekali dan bilang bahwa ada uangnya, tenang aja. Lah kok sekarang malah ngincer dana zakat? Dan selain dana zakat, katanya ini ada usulan agar program makan siang gratis itu nanti menggunakan sumbangan atau donasi dari masyarakat. Karena DNA masyarakat kita itu adalah orang-orang yang suka nyumbang, yang suka donasi. Kenapa nggak kita manfaatkan? Ya, ini ada dua masalah gitu ya. Yang pertama dulu, zakat gitu ya. Zakat itu kan secara peruntukan, itu kan untuk fakir miskin, untuk pengelola, untuk mu'alaf. Ini yang berhak untuk mendapatkan zakat gitu ya. Terus kemudian hamba sahaya, orang yang punya utang, atau orang yang berjuang di jalan Allah, dan kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini termasuk orang yang musafir atau pelajar. Memang sih, penerima program makan siang gratis itu adalah siswa-siswa atau pelajar. Tapi kan kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya hari ini kalau kemudian semua siswa, semua anggaran zakat kemudian disalurkan kepada program makan siang gratis. Jadi nggak sesuai gitu. Ya karena pelajar itu kan ada juga yang dari kelompok orang kaya misalnya. Ada gitu, dan biasanya gitu program zakat yang disalurkan entah oleh Basnas atau lembaga lain atau disalurkan oleh kita pribadi secara langsung, biasanya itu langsung menyasar orang tuanya gitu, yang fakir miskin biasanya. Nah, nanti fakir miskin itu ya dia juga yang kemudian bertanggung jawab kepada anaknya biasanya gitu. Jadi ya nggak sesuai rasanya kalau kemudian program makan siang gratis didanai oleh dana zakat, karena tidak sesuai dengan peruntukan dan itu bisa menjadi haram hukumnya gitu. Karena ya zakat, yang penerima zakat ini kan ada banyak kategori, nggak bisa kemudian disalurkan kepada hanya satu kategori saja, hanya kepada pelajar saja. Jadi ya nggak masuk akal gitu ya kalau kemudian program makan siang gratis itu didanai oleh dana zakat. Jadi ya meskipun pada akhirnya ini baru sebatas usulan, tapi kan yang ngusulin ini kayaknya nggak paham soal ajaran agama Islam gitu. Karena zakat itu peruntukannya bukan hanya kepada siswa, bukan hanya kepada pelajar. Dan kalaupun pelajar juga harus dicek tuh. Jangan sampai kemudian pelajar yang masih punya orang tua, yang masih bisa bertanggung jawab kepada anaknya itu kemudian menjadi tidak pas atau tidak sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Ya karena penerima zakat itu ada banyak orang, ada banyak kategori, tidak hanya satu. Sehingga kalau kemudian dipusatkan, itulah yang kemudian menjadi masalah dan statusnya bisa menjadi haram gitu. Apalagi secara jumlah dana zakat yang ada di Indonesia dari Basnas misalkan, itu kan jumlahnya nggak banyak gitu. Itu kemarin tahun 2024 masih kurang dari 1 triliun rupiah. Jadi nggak banyak kalaupun misalkan mau menggunakan dana zakat gitu. Sementara kebutuhan untuk program makan siang gratis itu kan ratusan triliun rupiah. Jadi menjadi nggak masuk akal kalau kemudian dana zakat mau dipaksakan untuk membiayai program makan siang gratis. Itu ibarat teman kalian yang pengen beli mobil Innova Zenix gitu ya.
Terus kemudian gitu dia nabung 100.000 sebulan. Kapan kebelinya? Kan nggak bisa. Ini nih sama gitu. Program makan siang gratis membutuhkan anggaran ratusan triliun. Sementara dana zakatnya setahun cuma kurang dari 1 triliun. Gimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kan nggak bisa gitu. Tapi ya oke lah, kalau soal zakat itu sudah bisa kita jawab dan itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Salah secara hukum dan aturan dan kemudian tidak memungkinkan secara anggaran. Udahlah haram, jumlahnya juga nggak seberapa, nggak kemudian bisa menutupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kalau misalkan mau menggunakan partisipasi warga, karena DNA masyarakat kita adalah orang-orang yang suka nyumbang, suka memberi, sampai kemudian pengemis bisa kaya raya gitu kan. Ya, itu kemudian menjadi pertanyaan, sebenarnya ini program pemerintah atau program warga? Ya kalau ini adalah program pemerintah, tanggung jawab dong gitu. Warga jangan kemudian dimintai donasi. Kalau kemudian pemerintah meminta agar warga melakukan donasi untuk program makan siang gratis, ini menjadi kayak apa gunanya pemerintah? Apa gunanya ada APBN? Apa gunanya anggaran 71 triliun kalau kemudian pemerintah minta donasi kepada masyarakat? Yang itu secara pencatatan jadi sangat gak masuk akal sekali. Nanti kan gimana cara nyatetnya gitu di berbagai daerah kalau misalkan ada orang nyumbang gitu. Gimana cara nyatetnya? Jangan-jangan nanti malah pelaksana dari program makan siang gratis ini cuma ngambilin uang dari masyarakat tapi kemudian ya tidak disampaikan, tidak disalurkan kepada anak-anak atau siswa gitu kan. Cuma diambil aja gitu ya. Dari pemerintah dapat, dari warga dapat, wah kaya raya dia gitu. Apa itu yang diharapkan? Jadi kan sama kayak orang-orang yang di penipu-penipu seperti pengemis-pengemis tadi gitu. Oh, butuh makan padahal rumahnya udah besar gitu. Ya kalau misalkan soal partisipasi warga, sebenarnya warga itu udah nggak perlu diajari lagi. Karena mungkin ketua DPD ini nggak ngerti atau nggak tahu gitu. Bahwa warga sebenarnya sudah punya program sendiri, bukan program makan siang gratis. Meskipun juga makan siang gratis. Enggak, program memberikan nasi biasanya gitu ya. Yang itu biasanya dilakukan setiap hari Jumat. Nah kalau kita datang ke masjid-masjid, terutama yang ada di perkotaan, itu biasanya ada tuh yang memberikan nasi untuk diberikan kepada para jemaah yang membutuhkan atau menginginkan. Nggak wajib gitu, tapi kalau yang mau ambil aja gitu. Dan itu sudah berjalan selama bertahun-tahun yang lalu gitu. Udah jalan, udah lama tuh. Emang nggak tiap hari, hanya hari Jumat, makanya namanya Jumat Berkah. Tapi di sisi lain ada juga orang yang memberikan makan siang gratis atau makan gratis ke warga atau ke orang-orang yang ada di jalanan. Itu juga dilakukan secara acak gitu. Saya juga waktu COVID pernah melakukan itu juga, memberikan makan gratis atau membeli makanan di warung-warung dan kemudian dibagikan secara cuma-cuma. Tapi itu adalah program warga yang ya sporadis gitu. Gak bisa kemudian diajak kemudian masuk ke dalam satu program pemerintah dan dimintai donasi. Kalau pemerintah mau bikin program ya tanggung jawab sendiri gitu. Jangan kemudian minta masyarakat untuk berdonasi. Karena kalau ceritanya seperti ini gitu ya, minta zakat, ya minta dana dari zakat, minta dana dari masyarakat, diajak untuk donasi, ya terus ngapain ada program makan siang gratis? Gak usah sekalian gitu. Sekalian aja pemerintah itu fungsinya hanya sebagai penghimbau gitu, bukan memberikan makannya gitu kan. Jadi ya pemerintah misalkan ayo donasi, nanti kasih ke warga sekitar gitu ya. Jadinya menterinya hanya cukup disosialisasi saja. Jadi nggak perlu bikin dapur, nggak perlu bikin satgas apalah, nggak perlu anggaran 71 triliun ya, karena menggerakkan dana donasi dari masyarakat atau zakat dari masyarakat setempat. Ngapain gitu? Ngapain kita sibuk-sibuk nyari utangan ke luar negeri? Kan pemerintah nyari utangan tuh untuk program makan siang gratis. Bilang ke negara inilah, ke negara itulah, kasih tahu kita punya program makan siang gratis, tolong didanai. bahasanya sih nggak persis seperti itu ya. Kita butuh dukungan, support ya, gitu kan bahasanya gitu ya. Ya ngapain kemudian pemerintah nyari uang ke luar negeri kalau kemudian sekarang mau minta donasi atau minta dana zakat dari masyarakat? Jadi kan ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis ini nampaknya benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya. Itu cuma asal cuap-cuap saja gitu.
Hanya janji kampanye yang kemudian disampaikan tanpa ide dan gagasan bagaimana cara mengeksekusi sampai ke masyarakat dan bagaimana menyelesaikannya sampai tahun 2029 nanti. Nggak ada pemikiran ke sana kayaknya. Ini hanya cuma omong kosong aja, janji kampanye. Kebetulan kelihatan bagus gitu kan. Kelihatan menarik, oke dijalankan, tapi ternyata eksekusinya kemudian menjadi berantakan. Dan dari sini kita akhirnya mengerti bahwa masalah dari program makan siang gratis ini bukan hanya soal dapur, bukan hanya soal menu yang tidak sesuai di beberapa tempat yang sangat mengkhawatirkan menunya dan tidak sesuai dengan program yang sangat fantastis makan siang gratis, tapi juga ternyata anggarannya habis. Dan sekarang ketika anggaran habis, pemerintah atau setidaknya ketua DPD tadi tidak tahu bagaimana caranya kemudian mendapatkan dana untuk membiayai program ini. Kan aneh gitu. Ini udah gak ngerti saya mau gimana lagi gitu. Kita aja nih sebagai pribadi, sebagai orang gitu ya, perorangan nih bukan pemerintah gitu ya, yang hanya memimpin keluarga kecil gitu ya, istri, anak-anak gitu ya. Kita itu kalau misalkan kekurangan dana, kekurangan uang untuk membiayai salah satu program kita tahu bagaimana cara mendapatkan dana itu. Entah itu utang atau entah itu kerja sampingan dan sebagainya, kita tahu. Tapi pemerintah hari ini nampaknya bahkan tidak tahu bagaimana caranya mereka untuk membiayai program makan siang gratis, program mereka sendiri, sampai kemudian meminta donasi dari masyarakat. Wah, ini akan semakin menjadi catatan buruk untuk pemerintah Prabowo, dan ya semoga Presiden segera memberikan satu langkah atau sikap yang terukur agar tidak terus-terusan menjadi bahan tertawaan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.